informasi selanjutnya, Saudara, kasus dugaan pengeroyokan siswa kelas 5 SD Desa Lubukngin, Kecamatan Selangit, Musirawas, hingga kini masih terus ditangani pihak kepolisian. Diketahui korban mengalami koma seusai dikeroyok oleh sesama siswa. Saat ini para terduga pelaku sudah diperiksa oleh penyidik. Kapolres Musirawas sendiri mengatakan bahwa pihaknya sudah memintai keterangan pada terduga pelaku dan didampingi sejumlah pihak. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Sri Polku Ahmad Farozi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Farozi. Halo Nila. Baik, Farozi, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan kepolisian terhadap kasus dugaan pengeroyokan yang membuat seorang siswa kelas 5 SD di Musirawas ini hingga koma? Baik, dari Kabupaten Musirawas dapat kami laporkan bahwa kasus dugaan pengeroyokan siswa SD itu sudah masuk ke kepolisian ya. Itu dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, itu Polres Musirawas. Awalnya memang kronologisnya itu terjadi keributan antara salah seorang siswa kelas 5 yaitu korban dengan siswa lainnya di kelas 3, adik kelasnya. Percekcokan itu kemudian berakhir dengan perkelahian dan terjadilah pertama kali korban ini melakukan pemukulan terhadap terduga pelaku. Kemudian karena dipukul, pelaku ini kemudian membalas. Dalam kejadian itu ada 3 orang kakak kelas mereka, yaitu siswa kelas 6, membantu pelaku yang pertama ini tadi. Lalu melakukan aksi pengeroyokan terhadap korban. Di mana salah seorang terduga pelaku kemudian memegang korban, karena dipegang dan dipukul, korban berusaha melepaskan diri dan berontak. Hasilnya korban bisa melepaskan diri, namun di tengah upaya melepaskan diri dia sempoyongan, lalu terjatuh, hilang keseimbangan. Diduga saat terjatuh ini leher korban mengenai sisi meja yang ada di dalam ruang kelas itu, sehingga membuatnya mengalami cedera cukup fatal di bagian lehernya. Demikian hasil penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Musirawas. Farozi, kemudian apa tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian setempat terhadap kasus ini? Oke, baik. Untuk tindakan terhadap kasus ini sendiri, pihak Polres Musirawas melihat bahwa para pelaku ini semuanya masih berusia di bawah 12 tahun, masih di bawah umur, di mana yang paling tua usianya baru 11 tahun, kemudian ada yang juga usianya masih 10 tahun. Demikian Nila. Karena itu pihak kepolisian belum bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu karena berdasarkan undang-undang anak-anak usia masih di bawah 12 tahun itu harus dikembalikan kepada orang tuanya. Upaya yang dilakukan kemungkinannya itu akan melakukan mediasi. Demikian, Nila. Lalu berdasarkan laporan yang berhasil Anda dapatkan, untuk kondisi terkini dari siswa yang mengalami insiden tersebut kemudian mengalami koma, seperti apa informasinya, Farozi? Baik, awalnya siswa tersebut setelah koma itu dirawat di Musirawas ya, di Musirawas, kemudian dirujuk ke Lubuk Linggau. Karena kondisinya tidak memungkinkan, maka dirujuk ke Palembang di provinsi, di rumah sakit di Palembang. Untuk kondisinya sendiri sampai sejauh ini dari informasi yang kita dapatkan masih menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit karena dia mengalami cedera cukup fatal di bagian lehernya. Ada salah satu ruas tulang leher dari 7 tulang leher itu bergeser sehingga mengganggu sistem sarafnya. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Farozi atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Marhen, ini merupakan Kepala SDN Lubukngin Selangit, Musirawas, Sumatera Selatan. Kemudian AKBP Efran Nedi, Kapolres Musirawas. Berikut laporannya untuk Anda. Dari hasil penyidikan kita, antara korban dan salah satu pelaku pertama ini terjadi cekcok ya. Kemudian korban melakukan pemukulan dan dibelas oleh pelaku. Melihat kejadian itu ada 3 orang kakak kelasnya membantu pelaku pertama ini secara bergantian, ya kan. Ada salah satu pelaku ini memegang korban. Pada saat dipegang dan dipukul ini korban berusaha melepaskan diri tentunya ya. Melepaskan diri dan berhasil. Pada saat terlepas diri berhasil, dia sempoyongan, mungkin kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dugaan kita dia terjatuh ini menabrak
meja belajar yang ada di ruang kelas itu. Ini kita juga udah lakukan olah TKP ya di tempat, dan itulah yang dugaan kita ya yang membuat korban ini mengalami luka yang cukup fatal di bagian lehernya, di bagian Komandan. leher ya. Namun nanti kita akan sinkronkan hasil pengecekan dari ahlinya, medis. Perkelahian di sekolah dasar Lubuk ini Pak, mungkin tanggapan dari Bapak gimana Pak? Ya, untuk menanggapi persoalan ini kami tidak bisa berkomentar banyak karena persoalan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Untuk lebih jelasnya silakan konfirmasi ke pihak kepolisian. Oh, semuanya sudah diserahkan ke polisi Pak ya? Ya, oke. Siap. Oke. Makasih Pak ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.